Ya, bisa kita lanjutkan lagi dialog kita terkait kejelasan pelaksanaan kompetisi kasta tertinggi di Indonesia, yaitu Indonesia Super League musim 2015. Masih ada dua narasumber saya, ada Bang Tigor dan juga Mas Hanif. Nah, saya ke Bang Tigor, Mas. Bang, tadi kan kalau kita bilang bahwa sekarang berusaha untuk menyamakan dulu kacamata antara BOPI dan juga PT Liga. Seperti itu. Nah, ada nggak sih kesepakatan ataupun juga kalau sampai sekarang tuh kan, kalaupun masih 5 atau 6 yang masuk ke grade A ataupun kategori A, itu kan masih banyak lagi sebenarnya yang belum, masih ada sekitar 9-an seperti itu. Sementara kompetisi ini sudah di depan mata. Nah, apakah juga sudah bikin plan cadangan seperti itu? Iya, setelah pertemuan hari Senin kemarin antara Liga dan BOPI, kami optimis sebenarnya. Kita sepakat minggu ini atau Jumat ini itu menjadi pekan yang krusial. Kita harus sudah selesai untuk proses administrasi ini. Dan dalam waktu 1-2 hari ini, termasuk hari ini kita panggil 3 klub, PSM Makassar, Arema Indonesia, dan Persebaya Surabaya, kita undang ke Liga untuk bertemu dengan BOPI, menyampaikan dokumen termasuk menjelaskan apa sebenarnya yang menjadi pertanyaan dari BOPI terkait dengan status Arema dan Persebaya terkait legal, karena posisi Liga itu tidak bisa masuk ke dalam ranah itu. Kemudian mulai besok dan Jumat itu kita sudah mengumpulkan sisa dokumen yang masih kurang, dan itu rata-rata hanya laporan pajak dan kontrak pemain. Saya pikir itu masih sangat mungkin untuk kita lengkapi. Jadi, tapi kan kalau kategori B itu kan berarti artinya masih ada 50-75%, which is berarti 50-25% dokumen tuh belum dipenuhi. 50-75%. Apa itu dokumennya? Setelah kita cek bersama kemarin, hanya dua itu dokumen yang sebenarnya masih kurang, Mbak. Laporan pajak dan dokumen kontrak pemain. Okay. Kami juga tidak mengerti parameter 75% itu dari 100% itu apa saja ini. Tapi setelah kita cek bersama, memang hanya 2, laporan pajak dan dokumen kontrak pemain yang memang belum bisa diserahkan oleh klub. Itu. Berarti dengan kata lain hari Jumat harusnya, walaupun waktunya kalau terlihat itu hari Jumat tinggal berapa hari lagi, harusnya itu sudah selesai semua. Saya pikir optimis, karena kalau kontrak gak mungkin klub tidak melakukan kontrak dengan pemain. Saya sebutkan tadi masih ada peninjauan kembali terhadap kontrak pemain yang sebenarnya mereka sudah kontrak sebelum Februari. Setelah Februari ditunda, kan harus ada penyesuaian kembali terhadap kontrak pemain itu, termasuk laporan pajak. Laporan pajak ini hubungannya bukan dengan Liga, bukan dengan PSSI, tapi dengan institusi negara kan, dengan Dirjen Pajak yang mungkin butuh waktu juga untuk menyelesaikan itu semua. Tapi ada komitmen dari Liga dan klub untuk kita selesai di Jumat ini agar proses selanjutnya bisa kita lanjutkan. Karena proses selanjutnya adalah mungkin saja BOPI juga berkunjung kepada klub untuk melakukan verifikasi faktual kepada klub-klub yang memang dinilai masih meragukan. Silakan. Nah, meragukan apakah juga itu termasuk dengan kalau tadi kan Bang Tigor sempat mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan tunggakan gaji pemain. Betul. Tapi kan ada klub seperti Persija yang masih ada tunggakan 2 bulan. Ya, itu harus dibedakan. Kita sepakat dulu, tunggakan itu adalah tunggakan musim lalu. Kalau tunggakan 2 bulan itu di musim ini, itu belum menjadi domainnya Liga atau domainnya PSSI untuk kita masuk ke dalam situ. Karena ini masuk musim baru. Oke. Kalau musim baru ya nanti kita lihat di musim berikutnya. Kalau dia masih punya tunggakan di musim ini, ya mereka nggak boleh ikut kompetisi. Baik. Kita sudah deal kemarin, kita sudah sepakat tunggakan musim lalu itu yang menjadi prioritas kita untuk itu sama tidak dengan apa yang dijadiin atau dengan kacamata BOPI? Sama, khusus tunggakan. Makanya di dokumen yang disampaikan oleh BOPI kemarin tidak ada sama sekali kekurangan dokumen tentang tunggakan pemain. Oke. Nah, kalau tadi kan kita sudah lihat nih sebenarnya bahwa sangat optimis. Apakah Mas Hanif juga sangat optimis tidak layaknya Jumat ini akan selesai dan kemudian ISL ini akan bergulir tepat waktu? Ya, kalau dari sisi administratif saya melihatnya memang tidak banyak yang diinformasikan oleh tim ya. Artinya dalam hal ini saya melihat itu lebih pada urusan PT Liga dengan tim yang notabene saya yakin itu bisa diselesaikan. Namun saya melihatnya lebih dari sisi yang lain ya, bagaimana. Apakah ada persoalan besar yang kemudian akan lebih mengancam bergulirnya Liga? Saya pikir persoalan secara teknikal nggak ada, cuman persoalannya lebih pada deal atau kesepakatan antara PT Liga dan BOPI yang notabene memiliki izin pengesahan di sana. Namun yang perlu diperhatikan, saya melihatnya lebih pada aspek olahragaan. Para pemain, tim, dan klub, dan juga hampir semuanya itu sudah mempersiapkan sejak Desember dan awal Januari kemarin. Artinya kalau harus ada penundaan lagi, ini yang dirugikan sangat banyak sekali. Kita tahu bahwa para pemain sudah melakukan pemusatan latihan dan sebagainya. Bahkan kalau kita melihat 2 tim kita sudah berlaga di level Asia.
Ini jelas dari sisi keolahragaan sangat-sangat merugikan kalau harus tunda lagi. Bagaimana para pemain harus tampil membina bangsa ketika kompetisi internal belum berjalan. Dalam masa keolahragaan jelas untuk dalam performa yang sangat diandalkan, yang diharapkan itu akan sangat sulit. Ini akan berbeda cerita kalau misalkan kompetisi segera digulirkan. Jadi artinya ketika klub harus mewakili tanah air dan juga timnas harus berkumpul dan kompetisi sudah berjalan, akan dalam posisi yang ideal. Nah, melihat dari kacamata seperti itu, idealnya dan harusnya 4 April. Apapun tuh harus berjalan 4 April. Iya, apalagi kalau kita melihat dari legalitas atau syarat minimal yang sudah ditentukan Bopi tadi, kita melihat kalau kita berbicara soal frase mungkin sudah di atas 67% ya. Artinya kalau kita berbicara dari administrasi itu sudah ideal. Nah, kalau kita berbicara dari aspek teknis, saya melihat dari 18 tim yang sudah ada sekarang, hampir semuanya sudah mengontrak pemain dan sudah melakukan persiapan awal yang kalau kita berbicara presentasi sudah di atas 70%, bahkan termasuk uji coba. Dan harusnya mereka sudah sangat siap untuk berlaga ya, seperti itu. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan pemain sudah latihan tapi tidak bertanding. Bukan hanya klub yang rugi dari sisi finansial, tapi pemain juga akan mengalami peran psikologis. Ketika Mas Harif mengatakan ini juga akan ada efeknya terhadap tim nasional Indonesia. Ya, sekarang gini. Biasanya idealnya soal ketika timnas dipanggil saat ini kita acuannya di Liga Eropa. Pekan ini tim-tim Eropa akan bertanding di kualifikasi Piala Eropa. Nah, semua pemain berkumpul dalam waktu 2-3 hari karena diuntungkan dengan kompetisi yang sudah berjalan. Jadi adaptasinya lebih pada teknikal. Nah, kalau kita kan berbeda. Timnas akan berkumpul, akan bertanding. Sementara mereka kompetisinya belum berjalan. Jadi selama ini mereka hanya mengandalkan apa yang mereka latihkan saja. Dan tingkat latihan, kemudian kebugaran pemain di tiap tim kan berbeda. Akan menjadi sebuah persoalan yang besar bagi pelatih timnas ketika pemain semua dikumpulkan, dipanggil. Namun periodenya sangat berbeda. Jadi saya pikir jelas akan sangat merugikan bagi timnas andai katanya harus ada penundaan lagi. Nah, Bang Tigor, ini berarti kan kalau tadi semua apapun itu harus agar 4 April itu bisa berjalan. Nah, kalau misalnya rekomendasi dari Bopi tetap tidak dikeluarkan? Ya, saya atau kami belum bisa menjawab hal itu. Kita tidak mau berandai-andai. Yang kita lakukan sekarang adalah ini pekan krusial, kita harus menyelesaikan semua di minggu ini. Setelah itu ya kita lihat nanti. Ya, Bopi memang punya kewenangan untuk memberikan rekomendasi, tapi kita pun juga punya effort yang sangat luar biasa dan klub juga punya. Walaupun tidak mau berandai-andai, tetapi kan kemungkinan itu ada dan itu juga harus dipikirkan seperti itu. Harus dipersiapkan lah. Belum berpikir ke arah sana apakah penundaan lagi atau tidak, karena begini, ini pun sebenarnya kita tahu bersama setelah tanggal 20 Februari FIFA mengirimkan surat kepada PSSI yang menyatakan bahwa kenapa liga ini ditunda, dan sebenarnya tidak ada alasan apapun untuk sebuah kompetisi di satu negara itu ditunda, apalagi karena alasan yang menurut mereka ini adalah masuknya negara ke dalam bagian dari intervensi negara, olahraga gitu. Tapi kita pun tidak mau ribut atau berpolemik dengan Bopi atau dengan Kemenpora terkait hal ini. Kita berusaha menyampaikan yang sebenarnya kepada FIFA. Kita dalam proses untuk pemenuhan ini dan tanggal 4 April adalah kesepakatan bersama. Ini yang harus diingat. Kesepakatan bersama itu antara Bopi, Liga, PSSI, Kemenpora, dan DPR. Jadi harusnya semua bersama-sama bekerja agar 4 April itu benar-benar bisa diselenggarakan. Kalau spiritnya sama seperti yang tadi Mas Hanif sampaikan, ini ada kepentingan lebih besar yang harus kita lihat di sini. Jangan hanya sekedar satu klub atau dua klub yang memang dia tidak atau belum mampu untuk memenuhi syarat administratif saja, kemudian secara global kompetisi itu dihentikan atau ditunda, kan itu saya pikir tidak fair juga. Baik. Persiapan yang dilakukan oleh klub sudah sangat luar biasa. Financial mereka yang mereka keluarkan, pemain yang memang sudah berupaya keras latihan kemudian tidak ada ujungnya, tentu itu sangat merugikan. Baik, kita nanti masih akan ngobrol lagi di segmen berikutnya, pemirsa, kami akan segera kembali.